Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Maulana. Saya akan menjelaskan tentang dinasti Muawiyah. Okey, yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan dilahirkan kira-kira pada tahun ke-5 sebelum kenabian, iaitu pada tahun 606 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pendiri Daulah Umayyah, ia bersama kepada Umayyah bin Abdul Sam bin Abdul Manaf bin Qusay. Ibunya adalah Hindun bin Utban bin Rabi'ah bin Abdul Sam bin Abdul Manaf. Umayyah adalah salah seorang di antara para tokoh dan para pemimpin Quraisy pada zaman jahiliyah. Dia adalah orang terhormat dan berkedudukan tinggi sama seperti pamannya yang bernama Hasim bin Abu Manaf. Muawiyah masuk Islam pada usia 23 tahun. Pada peristiwa Fatah al-Makkah, ia masuk Islam bersama-sama dengan penduduk Mekah lainnya yang berbondong-bondong dalam masuk Islam pada peristiwa Futuh Mekah. Ketika itu, beliau berusia pada 23 tahun. Muawiyah mulai memegang tembok pemerintah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, ia diangkat menjadi gubernur Yordania. Saat itu pula saudaranya Yazid diangkat menjadi gubernur Damaskus. Akan tetapi, Yazid wafat karena terjangkit penyakit herpes yang mewabah di kota Amwas. Maka saat itu Umar menggabungkan wilayah Damaskus dengan wilayah yang dikuasai Muawiyah. Muawiyah berhasil memegang kekuasaan penuh setelah Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah dengan beberapa syarat, antara lain: yang pertama, Muawiyah tidak menaruh dendam sedikit pun pada masyarakat Iraq. Yang kedua, keamanan dan memanfaatkan kesalahan mereka. Yang kedua, menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. Yang ketiga, agar pajak tanah negeri Ahwaz diperuntukkan padanya dan diberikan setiap tahun. Yang keempat, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya iaitu Husain bin Ali sebesar 2 juta dirham. Dan yang terakhir, pemberian kepada Bani Hasim harus lebih besar kepada Bani Hasim. Naiknya Muawiyah menjadi khalifah. Awalnya tidak mulai proses pembiatan oleh umat secara keseluruhan. Muawiyah dibiatkan pertama kali oleh penduduk Syam, kemudian dibiatkan secara keseluruhan, dan Muawiyah menduduki kursi kepemimpinan pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Ia memproklamirkan diri menjadi khalifah di Iliyah, Palestina. Setelah pihaknya dinyatakan menang, pengakuan itu awalnya hanya pengakuan terpaksa terhadap realita dan upaya menjaga persatuan umat. Maka dari sini telah masuk unsur kekuatan dan keterpaksaan menggantikan musyawarah. Karena pada masa ini dapat dikatakan telah terjadi perceraian ideologi antara idealisme dan realita. Peristiwa itu terjadi setelah Hasan bin Ali yang dibaikkan oleh pengikut setia Ali atau biasa disebut Syiah menjadi khalifah sebagai pengganti Ali. Namun Hasan mengundurkan diri karena melihat adanya indikasi ke arah perpecahan dan pertumpahan darah. Pemicu utama perselisihan antara Ali dan Muawiyah adalah tuntutan qisas bagi pembunuhan Utsman. Muawiyah beranggapan bahawa Ali sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk mengqisas para pembunuh Utsman. Itu sebabnya ia menolak membaikkan dan mentaati Ali. Ia menuntut pelaksanaan qisas sebelum membaikkan Ali, sebab ia merasa berhak atas tuntunan itu karena kekerabatannya dengan Utsman yang sangat dalam. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penguasa Islam yang pertama yang menggantikan sistem demokrasi Islam menjadi sistem monarkis atau absolut. Muawiyah pernah menegaskan bahawa dirinya adalah seorang raja Islam yang pertama. Muawiyah meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi yang berupa peralihan kekuasaan kepada anak-anaknya secara turun-temurun.
Ia membentuk kekuasaan berdasarkan garis keturunan dengan menunjukkan putranya sendiri yaitu Yazid menjadi putra mahkota. Karena itu, tradisi demokrasi kesukuan nenek moyang bangsa Arab yang dahulu seketika itu hilang untuk selama-lamanya. Meskipun sistem yang diterapkan Muawiyah tidak sama dengan sistem yang diterapkan khalifah sebelumnya, namun Muawiyah masih menjalankan kedudukan dan fungsi khalifah seperti menyampaikan khutbah dan menjadi imam solat Jumat dan lain-lain. Hanya saja ia terlalu menjaga jarak dengan kehidupan masyarakat. Muawiyah hidup dalam kemewahan istana, di mana dia berhidup mewah di dalam istana, menggunakan harta ke sana ke sini, ada pengawal dan lain-lain. Inilah perbedaan yang paling mencolok dari Muawiyah dan khalifah-khalifah sebelumnya, di mana Muawiyah tidak pernah turun kehidupan masyarakat. Ketika ia menjabat sebagai khalifah pertama, ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa kepemimpinannya, perluasan kekuasaan diarahkan ke bagian utara dan bagian barat, di mana Imperium Romawi Timur suka menyerang negeri-negeri Islam yang berbatasan dengannya. Untuk itu, Muawiyah menyusun angkatan perangnya, baik angkatan laut maupun angkatan darat, untuk melakukan serangan. Pada masa pemerintahannya, armada laut kaum muslimin telah memiliki 1.700 kapal, sehingga dengannya Muawiyah berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti Pulau Rodas dan sebagian dari kepulauan milik Yunani. Sedangkan untuk angkatan daratnya, maka ia menyusun pasukan khusus yang hanya dipersiapkan untuk melakukan perang pada musim panas, dan pasukan khusus yang hanya dipersiapkan untuk melakukan perang pada musim dingin. Masa pemerintahan Muawiyah adalah paling cemerlang, di mana masa-masa khalifah Islamiyah seluruhnya di mana keamanan dalam negeri begitu baik, segala sikap permusuhan terhadap Muawiyah telah dirasmi, maka masa pemerintahannya adalah masa kemakmuran dan kekayaan yang berlimpah. Begitu pula tentang hubungan luar negeri, kaum muslimin mencapai kemenangan yang gemilang. Ya, inilah yang saya dapat sampaikan dari kisah dinasti Muawiyah. Dan Muawiyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab Az-Zahir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.